علينا أنواع النعم والمنن. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف على سيدنا عظيمنا قدوتنا سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان. حاء الرحمة وميمي الملك ودال الدوام سيد الأنبياء إمام الأتقياء خير أهل الأرض والسماء فاتحة الدعاء وباب الرجاء ملجأ أهل الأرض والسماء وعلى آله وأصحابه عدد ما عندك من العدد والمدد في كل لمحة عين من الأزل إلى الأبد. أما بعد. Para habaib Duriyati Sayyidina Rasulullah kaum langkong beliau Sayyidil Habib Yusuf, mudah-mudahan beliau barokah umur bersama keluarga, barokah kesehatan, berlimpah rezekinya, lipat tambah karamat untuk terus melanjutkan misi dakwah kakek beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, para kiai, beliau guru-guru kita ahlul ilm yang hadir bersama kita, semoga beliau-beliau kadintoh ipalanjana umrah, barokah kesehatannya, ajunan juga barokah umur, barokah kesehatan, ipat tambah istiqomah, berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rabutan taretan di dalam surah Al-Mulk, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, suci dari segala sifat kekurangan, suci dari segala sifat-sifat yang tidak pantas disifatkan kepada Allah. Maha sempurna Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang di dalam genggamannya tergenggam kekuasaan di alam langit, alam bumi. Dan Allah atas segala sesuatu maha mampu berbuat segala apapun yang dikehendakinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dialah Allah yang menciptakan kematian, baru kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik, paling berkualitas, paling berbobot amal perbuatan.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah mendahulukan kematian ketimbang kehidupan? Alladzi khalaqal maut baru wal hayat. Di dalam Sahih Bukhari, kitab hadis paling standar ba'dal Quran, tingkatannya di atas kitab-kitab hadis yang lain, di atas Sahih Muslim, di atas Sunan Abi Dawud, di atas Sunan At-Tirmidzi, di atas Sunan An-Nasa'i, di atas Sunan Ibnu Majah, bahkan di atas Muwatta'nya Imam Malik. Imam Bukhari meriwayatkan doa sebelum tidur. Biasanya di dalam doa yang kita baca, kadinto bismikallahumma ahya wa. Tapi di dalam Sahih Bukhari bukan. Maka kita perlu merubah, karena ada riwayat yang lebih sahih. Kenapa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kadinto riwayat Sahih Bukhari. Jadi doa sebelum tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, kadinto lebih lepas, lebih paralel ber-Al-Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kadinto yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca doa sebelum tidur, bismikallahumma amutu, kadinto amutu bimakna al-maut, kadinto tedung, kadinto nisful maut, separuh kehidupan. Dengan menyebut nama Allah, amutu bimakna anam, artinya asarena ya wahya purujud. Tetimun ajunan membaca doa sebelum tidur, bismikallahumma ahya wa amut, kobater masak kejaga, yakni talambes. Maka riwayat yang paling kuat, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bismikallahumma amutu wa ahya. Yang menjadi pertanyaan, apa Gusti Allah mendahulukan kematian atas kehidupan? Ternyata setelah diteliti di dalam kitab-kitab tafsir, yang dimaksud kematian kadito kehidupan dunia. Adapun kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Karena kadito Gusti Allah jadu di dalam Al-Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Kehidupan dunia kadito permainan, ya kerjaan on itunya kadito sakejap. Maka kalau kita membaca literatur salaf, wali-wali Allah saja tidak pernah lupa dari kematian. Bergusti Allah debu, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya perkampungan akhirat itulah al-hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Jadi otik nang itunya gak ditosa kecil para ragunan ada itu. Maka kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang sesaat gak itu. Dakhalna bila syai' wa ta'aradna ala kulli syai' wa sanakhruju minha bila syai' wa sanuhasabu ala kulli syai'. Kita lahir ke dunia gak itu bila syai'. Tak ibarat pun apa. Kita lahir di dalam ketertelanjangan, tidak memakai baju,
tidak memakai sarung, tidak memakai kain penutup. Itulah manusia. Dan kita akan keluar dari alam kehidupan dunia kadito bila syai' juga tidak membawa apa-apa. Wa sanuhasabu ala kulli syai', dan kita akan dihisab atas setiap sesuatu dari apa yang kita lakukan. Maka Gusti Allah wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidhu, dan tidak melafadzkan, yakni mengucapkan, fa'ilnya kan itu al-insan, manusia. Wa ma yalfidhu min qawlin, dari semua ucapan apapun, illa ladaihi. Domirnya kan itu menurut Imam Nawawi kembali kepada marji domir yang paling dekat, yaitu qaulin. Berarti setiap ucapan apapun kan itu illa ladaihi, membersamai, menyandingi setiap ucapan raqibun atid. Raqib kan itu malaikat yang memiliki sifat raqib, kang nginjen-nginjen, mengawasi. Benihnya apa? Sifat. Berarti setiap manusia ada malaikat yang mengawasinya. Atid bermakna hadir. Karena kadito di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan hatal anin, sampai abah ni kasroh, celap ni kayak catat bermalaikat. Aduh, sakit gigi catat bermalaikat. Dan itu akan dimintai pertanggungan jawab. Apa-apa abah masa. Woi kicau yang sakit mungkin kan itu dapat ditolerir. Tapi mun asrona karena tak terima ke Gusti Allah, nah ini kan urusan sebenarnya. Karena kadang itu cek bensaro dan kita mengucapkan satu kalimat, karena kalimat apapun yang kita ucapkan semua akan dimintai pertanggungan jawab. Termasuk apidato. Apa pencendengan apidato mak sampai magela orang. Kijarin kakok tak yang boleh malaikat urusan aku. Apa sampean apidato mak nyari perhatian na orang. Kijarin boleh laris malaikat. Tak sakat itu tak jual urusan aku. Bisa-bisa tukang pidato kan itu lebih banyak urusannya. Itu pun para mustamiin yang mendengar. Ajunan lebih otot. Itu pun tukang pidato berat. Hisab pada itu akan dimintai pertanggungan jawab. Karena kadito salah seorang guru besar dari Imam Abul Hasan Asy'ari, Al-Imam Abdus Salam bin Mashish, yang kesariannya ada di Maroko. Beliau didatangi seseorang, minta ijazah, minta mal amalah. Kenapa jawab ke Imam Abdus Salam bin Mashish? Apakah aku nabi? Aku bukan nabi. Tiba-tiba meminta amal-amalan. Mal-amalan dari baginda Rasulullah sudah cukup. Tua-tua dari para salafun salih sudah cukup. Beliau menangis, lebih mikir pertanggungan jawab, hisab yang akan beliau jalani nanti di hadapan Allah. Seorang waliullah, wali besar Abdus Salam bin Mashish, lebih mengkhawatirkan dirinya, hisabnya dirinya, sehingga beliau apa ngerasa tak pantas apa yang ijazah mal amalan bersama jemaah.
karena beliau lebih ngabra hisab yang akan beliau jalani. Pun apa boleh beten kau lebih parajuna. Karena kadinto Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kullu nafsin dha'iqatul maut di dalam Al-Quran, diulang-ulang 3 kali. Karena kadinto di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau menceritakan bahwa ada seorang wali bertemu dengan 300 wali. Amin peh waliullah tapan kiber 300 wali di dalam mimpi. Lalu kemudian ditanya, wahai wali-wali Allah, apa yang paling engkau khawatirkan ketika engkau hidup di dunia dahulu? Lalu 300 wali Allah kadito kompak menjawab, yang paling aku takutkan ketika aku hidup di dunia dahulu, aku takut mati tidak membawa iman dan Islam. Aku khawatir, aku takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini kata orang tersebut. Saya berteraki takut nikmati su'ul khotimah. Karena kadintoh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitab karya beliau Naswaihul Ibad, beliau memberikan amalan Muntaroh sobunga umur meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diselamatkan dari su'ul khotimah. Banyak-banyaklah membaca doa Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kali itu pakon banyak bocah ilamulah, terutama mun malam kali itu banyak nangis Gusti Allah, menangisi dosa-dosa kita. Di dalam Al-Quran ada 3 iktiraf, 3 pengakuan dosa yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah. Yang pertama, iktirafnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, nah korajatu usah. Yang kedua, iktirafnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Yang ketiga, iktirafnya Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kan itu satu aja ada dalam Al-Quran. Terakhir, iktirafnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, manusia suci, disucikan dari noda dan dosa. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tapi di dalam Sahih Bukhari, baginda Rasulullah menyatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Rabbi, ya inni abtidal pangeran zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min indik innahu la yaghfiru dhunuba illa anta warhamni innaka antal ghafurur rahim. Karena kadintoh waliullah sultanul ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri adabu
Apa makin banyak musibah, banyak bencana alam, karena kurangnya tetesan air mata yang mengalir dari umat Muhammad di waktu malam. Tentulah para ajunan orang nangis saja Gusti Allah. Bahkan kita tidak bisa menangis. Kenapa kita tidak bisa menangis? Karena Athena abe nikah geli. Orang mun Athena geli tak bisa. Rogi gul tak bisa. Andi rikotul qalb mudah menangis. Nabi ulama-ulama di Mekah itu pada waliullahnya mana Saleh Al-Murri, diceritakan oleh Abu Ya Al-Maliki di dalam Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Pada zaman beliau banyak orang yang mendengarkan bacaan Qur'annya Saleh Al-Murri kemiran sobu wafat. Miran sobu wafat. Miran bacaan Qur'annya wafat. Ya Allah, saya maca waliullah, saya miran lagi waliullah. Kita, ya Allah, Athena abad kali mendengar bacaan-bacaan Al-Quran dikumandangkan tada setroma. Kita gak lebih konek ke TikTok itu pembacaan-bacaan Al-Quran. Nah sampai bila abad atau bertada Gusti Allah alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa Gusti Allah menurunkan ayat kadinto. Asbabun nuzul, ayat kadinto turun karena ada sekelompok sahabat Rasulullah kala kona ni ka gelok malu. Cuk sampai cuk gelok kak malaka. Saya pikir ni ka perak nang senengan. Saya pikir ni ka perak kuliner. Mari bakso peton, bakso besuki. Mari mikir bakso besuki, bakso Probolinggo. Bakso nikah. Saya pikir cuma kuliner. Aku malu. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran dari Allah atas sebagian sahabat Rasulullah. Sekala pernah perak gelak. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman untuk lebih mengkhusyukkan diri kepada Allah? Karena kadintoh sebagai penutup Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata bahwa kedudukan Anda, kedudukan kita di sisi Allah tergantung apa yang kita lakukan. Manabi kita kadintoh lebur atikir, itu tanda Allah akan menyebut nama kita. Manabi abad nikah enak ka Gusti Allah. Allah itu tanda Allah akan mengingat kita. Imam Ghazali mendapatkan futuh karena 10 tahun beliau berkhulwat di menara Masjid Damaskus di Syria. 10 tahun tak kaluaran. Seibaca Allah sampai dadanya beliau bersinar dengan cahaya Allah. Lidah beliau, pendengaran beliau, seluruh organ tubuh beliau bersinar dengan cahaya lafzul jalalah. Maka keluar cahaya-cahaya ilmu. Maka beliau menulis Ihya Ulumuddin, beliau menulis Minhajul Abidin. Setelah 10 tahun beliau tak kepegak dari kalimat Allah. Imam Ibnu Athaillah berkata, ketika engkau berdoa itu tanda Allah akan mengijabah doamu. Sebaliknya, ketika engkau jauh dari zikrullah, jauh dari doa, jauh dari munajat, jauh dari taubat, berarti Allah ingin engkau jauh dari dirinya. Naudzubillah. Karena kan itu Atobat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asallahu aj'ala bainakum tubu ilallah taubatan nasuha. Atobat. Nabi Musa dalam Ihya bertanya kepada Sayyiduna Khadir, wahai Sayyiduna Khadir, mengapa Allah mengkasyaf engkau? Apa rahasianya engkau?
dibuka pintu-pintu kegaiban oleh Allah. Sayyiduna Khadir berkata, sepanjang hidupku wahai Musa, aku tidak pernah bermaksiat. Aku diberi mata, mataku tidak pernah aku gunakan bermaksiat. Aku diberi telinga, telingaku tidak pernah aku gunakan bermaksiat. Aku diberi tangan, aku diberi organ tubuh, semua anggota tubuh yang Allah berikan kepadaku, semuanya tidak pernah aku gunakan untuk bermaksiat. Mata maksiat, kopek, sakulin dengan maksiat, tidak ada taubat dari kita. Karena kata ngirek padahulnya Al-Hubabah Khadijah dan Hul Al-Habib Umar ngirek, kita tingkatkan taubat kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Tubu ilallah taubatan nasuha. Mudah-mudahan beliau Al-Hubabah Khadijah dan Sayyidil Marhum Al-Habib Umar mendapatkan maghfirah, welas asih pengampunan Allah yang tidak terbatas. Alam barzah kedua beliau dijadikan oleh Allah kebun-kebun surga. Menabe sikit beda karena umur tontona berkusti Allah paringana lebur ibadah, lebur ataubat, paringana lebur melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Amin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sakadin toh kenapa sih bisa ya toraki atas satu aja kacang kolangan tanpa dia